Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Kali ini kami akan mengajak Anda semua berziarah ke Raudah, sekalian berziarah ke makam Rasulullah. Tepat di depan Anda ini adalah Raudah dan mimbar tempat Rasulullah dulu berdakwah. Raudah adalah sebuah tempat yang berada dalam Masjid Nabawi di Madinah. Tepatnya berada di antara rumah yang kini jadi makam Rasulullah dengan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Luasnya kurang lebih 330 meter persegi. Raudah adalah tempat yang mulia dan istimewa. Sebab disinilah sekitar tahun 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah, dan tempat sholatnya para sahabat. Lokasi Raudah sebenarnya merupakan tempat syaf bagi para laki-laki dan hanya terbuka bagi kaum perempuan pada jam-jam tertentu, yaitu pada saat waktu duha, waktu duhur, dan waktu isya. Dengan ukuran 22 kali 15 meter, Raudah pun hanya cukup untuk menampung beberapa puluh jamaah. Meskipun begitu, Raudah selalu menjadi salah satu tempat yang diperebutkan oleh ribuan jamaah haji dan umrah. Lalu mengapa ribuan jamaah tersebut berebut untuk memasuki Raudah? Rupanya, Raudah yang bersebelahan dengan makam Rasulullah di dalam kompleks Masjid Nabawi merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Oleh sebab itulah Raudah selalu diperebutkan oleh ribuan jamaah yang rela mengantri untuk melakukan ibadah di Raudah. Tak hanya itu, beribadah di Raudah juga memiliki pahala yang sangat besar. Siapa saja yang salat di sana, seakan-akan ia telah duduk di taman dari taman-taman surga, dan pahalanya pun berlimpah. Sebagaimana melakukan salat di Masjid Nabawi, yang pahalanya dilipat gandakan dari salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Sahabat beriman, inilah makam Rasulullah, tepat di sebelah kiri layar tonton Anda. Makam Nabi Muhammad berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Dahulu, makam Rasulullah adalah kamar beliau dan istrinya, Aisyah radhiyallahu anhu. Sebelum diperluas, makam Rasulullah dulu dinamakan Maskurah. Setelah Masjid Nabawi diperluas, makam Rasulullah masuk di dalam bagian bangunan masjid dengan kubah berwarna hijau. Di samping makam Rasulullah, terdapat makam dua sahabatnya, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Berikut 6 hal yang perlu diketahui tentang makam Rasulullah. Pertama, pagar emas makam Rasulullah dibatasi oleh pagar tinggi berwarna keemasan yang berhias kaligrafi. Pembatas pagar emas merupakan sisi depan dari ruang kamar bagian dalam yang menampung makam Nabi dan dua sahabatnya. Kedua, rumah Aisyah radhiyallahu. Rasulullah dimakamkan di rumah Aisyah, tempat dia tinggal saat wafat. Aisyah tinggal di rumah kecil nan sederhana di samping masjid. Rumah Aisyah dan Hafsah terletak di dalam kamar suci tersebut dan berdekatan satu sama lain. Mereka biasa berbicara satu sama lain dari rumah mereka sendiri. Ketiga, 3 lubang di pembatas emas, terdapat lubang untuk mengintip ke dalam kamar suci tersebut, namun makam Rasulullah tidak terlihat. Lubang terbesar ada di sebelah kiri yang lurus menghadap makam Rasulullah. Lubang tengah menghadap makam Abu Bakar dan lubang kanan menghadap makam Umar. Keempat, tembok yang mengelilingi makam dinding ruangan terbuat dari batu hitam dan atapnya memiliki kubah hitam kecil yang disebut Qubat An-Nur. Kamar suci atau makam Rasulullah tidak memiliki gerbang dan benar-benar tertutup dari luar, kecuali sebuah jendela kecil di kubah yang terhalang oleh pagar emas di bagian depan. Tembok tersebut dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz pada 91 Hijriah, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam kamar suci itu. Kelima, dinding tambahan dibangun makam Rasulullah kini diberi tembok pembatas, tak ada pintu atau jendela. Sultan Nuruddin Zengi membangun tembok tebal dari timah cair di sekitar kuburan Rasulullah.
Tembok dibangun setelah ada insiden upaya orang Nasrani yang hendak menggali makam Rasulullah pada tahun 1164 Masehi atau 554 Hijriah. Namun, upaya pencurian dan penggalian makam Rasulullah tercatat sudah beberapa kali terjadi di masa lalu. Keenam, Rasulullah dimakamkan persis di tempat beliau wafat. Makam Rasulullah digali di bawah tempat tidur di mana beliau wafat. Terdapat perdebatan antar sahabat saat hendak memilih lokasi untuk memakamkan Rasulullah. Sebagian sahabat menyarankan agar menempatkannya di mimbar tempat beliau berkhutbah atau di mihrab tempat beliau menjadi imam sholat. Beberapa dari mereka mengatakan untuk menempatkannya di Baqi, makam tertua di Madinah, dan tempat di mana keluarga serta sahabat Rasulullah dimakamkan. Akan tetapi, Abu Bakar datang dan menengahi perdebatan tersebut. Dia berkata bahwa dia mendengar Nabi bersabda bahwa seorang nabi tidak pernah dikuburkan di tempat lain selain tempat di mana dia wafat. Demikian sedikit penjelasan mengenai Raudah dan makam Rasulullah. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah keimanan kita. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.